Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview dua jurnal. Yang pertama judulnya Penerapan Algoritma Cummings Clustering Analisis pada Penyakit Menular Manusia. Studi kasusnya di Kabupaten Majalengka. Jurnal kedua Implementasi Algoritma Support Vector Machine atau ISVM untuk prediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Oke, langsung pada jurnal yang pertama, yaitu penerapan algoritma Cummings clustering pada analisis penyakit menular manusia. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Pertama, ada objek penelitian, ada masalah penelitian, terus ada metode, ada tujuan, dan juga ada kesimpulan atau hasil. Poin pertama, objek penelitian. Objek penelitian di dalam jurnal ini adalah penyakit menular manusia. Nah, yang pertama, penyakit menular manusia yang pada umumnya yang pertama adalah diare, ISPA atau infeksi saluran pernapasan, terus kusta, TB atau tuberkulosis, malaria, dan penyakit seks menular. Lanjut ke poin berikutnya. Masalah dalam penelitian kali ini adalah kesehatan manusia yang sangat rentan terhadap penyakit menular. Terus lanjut ke poin selanjutnya, metode dan alur penelitian. Metode pertama di sini yang akan saya jelaskan alur dari penelitian ini. Pertama, alur penelitian ini dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. Penelitian diawali dengan analisis meliputi wawancara ke setiap karyawan atau pegawai di Dinas Kesehatan. Lalu dilanjutkan dengan penelitian terhadap data penyakit manusia, kemudian menentukan penyakit mana saja yang akan diambil sampelnya. Setelah itu dilakukan studi literatur tentang teori-teori untuk mengolah data tersebut. Analisis ini menghasilkan data penyakit menular manusia. Penelitian dilanjutkan dengan merumuskan masalah agar penelitian ini terarah dan mempunyai masalah yang melahirkan sebuah tujuan. Tujuannya yaitu proses pengelompokan data ini menerapkan algoritma Cummings clustering pada penyakit menular di Kabupaten Majalengka pada tahun 2014. Oke. Selanjutnya, hasil pengelompokan dengan algoritma Cummings dianalisis untuk menentukan penyakit mana yang banyak diderita di Kabupaten Majalengka. Terus metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama data mining, clustering, dan algoritma Cummings. Lanjut ke poin berikutnya. Tujuan penelitian ini untuk mengelompokkan penyakit menular terbanyak pada tiap puskesmas kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka. Terus poin terakhir, kesimpulan atau hasil di sini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Cummings merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam satu atau lebih klaster atau kelompok. Kelebihan algoritma Cummings diantaranya adalah mampu mengelompokkan objek-objek besar dan rincilan objek yang sangat cepat sehingga mempercepat proses pengelompokan. Kekurangan algoritma Cummings yaitu
sensitif pada pembangkit titik pusat awal secara random. Hasil pengelompokan bersifat unik, selalu berubah-ubah, dan proses pengerjaannya cepat, tetapi keakuratannya tidak dijamin. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil dari metode K-means clustering data mining dapat digunakan untuk metode pengendalian persediaan pada puskesmas Pandaran, sehingga apabila dilakukan pengadaan persediaan obat pada tahun 2014, petugas dapat melihat daftar puskesmas terbanyak yang menderita penyakit menular. Data dari data yang diolah berdasarkan jenis barang yang diinputkan, sampel data sebanyak 32 data dengan jumlah yang diperoleh 6 kelompok data yang telah tercluster. Oke, lanjut ke jurnal berikut. Implementasi algoritma support vector machine SVM untuk prediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa. Di sini ada beberapa poin. Nah, pertama poinnya objek penelitian, masalah penelitian, metode, tujuan, dan kesimpulan atau hasil. Masuk ke poin pertama. Objek dalam penelitian kali ini adalah ketepatan kelulusan waktu mahasiswa. Nah, poin kedua, masalah tidak semua mahasiswa bisa lulus tepat waktu. Poin selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah SVM support vector matching. Poin selanjutnya, tujuan penelitian kali ini adalah menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama mahasiswa, kedua pihak kampus. Pihak mahasiswa ini beruntung lulus cepat karena bisa mendapatkan pekerjaan juga lebih cepat. Nah, kedua pihak kampus ini beruntung dengan lulusnya mahasiswa secara tepat waktu karena dapat mengembangkan akreditasi kampus mereka. Terakhir, kesimpulan atau hasil. Kesimpulan atau hasil dari penelitian kali ini adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu rata-rata akurasi terbaik sebesar 80,55% menggunakan kernel Gaussian RBF dengan kombinasi nilai variabel atau parameter. Dua dari tiga jenis kernel yang digunakan yaitu polinomial, degree, Gaussian, RBF, dan linear. Pengaruh penggunaan kernel pada algoritma support vector matching yang paling terbaik yaitu menggunakan kernel Gaussian RBF karena kernel dengan rata-rata akurasi tertinggi adalah kernel Gaussian RBF yaitu 80,55%. Oke, sekian dari review jurnal saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, nama saya Yusril Yamani. Sekarang saya akan mempresentasikan jurnal pertama saya. Oke, langsung saja ke judul. Segmentasi citra paru menggunakan metode K-means clustering. Dalam bidang kesehatan, segmentasi biasa digunakan untuk mempermudah tenaga medis menginterpretasikan citra medis pasien khususnya di bidang radiografi. Dengan memanfaatkan intensitas dan nilai piksel citra, segmentasi citra radiografi dengan metode K-means clustering dapat dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai K, jumlah clustering, yang tepatnya memposisikan citra CR dengan mengabaikan citra jantung yang terbentuk pada citra paru-kiri. Jumlah cluster yang terbentuk divisualisasikan dengan jumlah warna yang terbentuk pada citra hasil clustering. Oke, masuk ke pendahuluan. Sejak awal ditemukannya pada tahun 1895 oleh William Röntgen, memanfaatkan sinar X terus berkembang pesat
di berbagai bidang termasuk dalam bidang kesehatan, khususnya di dunia diagnosis. Pencitraan yang memanfaatkan sinar X terus berkembang hingga sekarang. Terdapat dua modalitas utama yang memanfaatkan sinar X, yakni radiografi menggunakan film screen dan fluoroskopi menggunakan penguatan citra X atau sistem video. Teknologi combat radiografi atau bisa disebut CR merupakan proses perubahan teknologi citra di radiografi analog menjadi digitalisasi citra. Oke, ini adalah gambar proses pengambilan citra CR. Gambar di atas menunjukkan pengambilan citra pada teknologi CR. Berkas sinar X yang melewati pasien yang akan ditangkap oleh imaging tag. Imaging tag adalah komponen CR yang menggantikan fungsi film screen pada radiografi konvensional. Pada penelitian ini dilakukan segmentasi citra dengan metode K-means clustering. K-means adalah metode data mining dilakukan pemodelan tanpa arahan unsupervised dengan mengumpulkan data dalam beberapa clustering berdasarkan kesamaan karakter yang dimiliki. Secara singkat, algoritma K-means clustering mencari objek N berdasarkan parameter ke dalam clustering K sama N. Untuk citra medis N sama dengan jumlah piksel citra NX, NY. Tahap algoritma K-means clustering sebagai berikut. 1. Menghitung penyebaran sistem histogram. 2. Minimalisasi citroid dengan intensitas acak. 3. Mengulang langkah sampai label clustering citra tidak berubah lagi. 4. Titik clustering berdasarkan jarak intensitas dari intensitas citroid. Jadi bawah ini adalah gambar rumusnya ya. Oke, kelima, hitung citroid baru masing-masing. Ini juga adalah rumus clusteringnya. Bisa lihat di sini. Dengan I adalah interseksi lalu sum intensitas. J adalah interseksi mulai citroid dan UI adalah intensitas citroid. Oke, masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sampel sebanyak 52 piksel citra yang diperoleh dari rumah sakit menggunakan pistol CR. Adapun perangkat lunak yang digunakan adalah program MATLAB 2000A dengan algoritma K-means clustering. Oke, satu sinar processing data sampel yang diperoleh RS berupa data visual citra CR yang disimpan dalam file DCIM dan DCOM, Digital Imaging dan Communication Imaging. Sebelum clustering citra CR harus melalui tahap processing, melalui akuisisi citra, visualisasi histogram dan reses citra. Processing perlu dilakukan sebagai tahap pengolahan citra digital agar citra yang digunakan sesuai dengan kinerja dan kriteria yang diinginkan. Akuisisi citra dilakukan konversi hasil dari file DMC menjadi TIFF. Citra di COM diperlu ubah ke bentuk lain dapat memberikan konteks yang lebih baik. Dalam hal ini, penelitian memiliki menggunakan TIFF file dalam bentuk grayscale karena TIFF file tidak akan menghilang informasi data digital seperti keabuan citra pada saat pengolahan citra. Tahap berikutnya adalah reses citra. Penelitian ini hanya menggunakan daerah paru, sedangkan hasil CR tidak hanya menggambarkan paru, tapi termasuk di dalam tulang, jantung, dan daerah mediastinum. Oke, masuk ke segmentasi K-means clustering. Proses tahapan segmentasi dengan metode K-means clustering disusun dalam algoritma MATLAB. Tujuan dan clustering ini adalah membagi citra menjadi beberapa kelompok cluster sesuai dengan kedekatan intensitas keabuan citra tersebut. Citra yang akan diproses atau yang dikumpulkan hanya daerah paru, sehingga diperlukan proses awal menghilangkan daerah sekitar paru. Citra yang diperoleh kemudian akan terdiri atas bagian objek dan bagian latar belakang. Clustering dilakukan pada hasil processing. Proses clustering akan dimulai menghitung nilai citroid secara acak, kemudian menghitung jarak
minimum antara centroid dan dengan menggunakan Euclidean distance. Clustering dilakukan dengan varian jumlah clustering K yaitu 3, 4, 5 sampai 10. Dari hasil clustering ini akan dinilai nilai K yang memberikan hasil terbaik, yang memberikan visualisasi citra clustering terbaik. Oke, di sini adalah gambar diagram penelitian ya. Citra input, citra digital dalam bentuk DMC. Terus kemudian diproses akuisisi stek dan resize citra, kemudian disegmentasi menggunakan K-means clustering dengan variasi 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian citra hasil uji coba, terus menentukan nilai K terbaik dan selesai. Oke, masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Citra paruh hasil CR memiliki intensitas keabuan yang sangat dekat karena secara visual seringkali terjadi perbedaan analisis. Untuk itulah diperlukan algoritma yang dapat melakukan analisis secara kompensasi. Algoritma disusun menggunakan MATLAB 2013A dengan metode. Agar proses segmentasi dapat berjalan optimal, perlu dilakukan processing meliputi akuisisi citra, equalizasi histogram, cropping, dan resize citra. Akuisisi citra dilakukan dengan membuat citra dalam bentuk DMC menjadi file. Citra hasil akuisisi ini kemudian peralatan histogram, equalizasi histogram. Oke, ini adalah gambar hasilnya. Ini adalah contoh citra hasil dan histogram asli. Ini adalah contoh citra asli dan di bawah sini histogram asli. Gambar 5 ini menunjukkan cropping basis citra di bagian A, dan di bagian B contoh citra hasil equalizasi. B hasil cropping dan basis citra. Oke, di sini adalah gambar-gambar paruh. Ini gambar proses segmentasi paruh. Ini adalah citra hasil A, citra biner, planet direct border, kemudian B citra biner dengan pengisian daerah dalam, dilated gradius max, F adalah citra segmentasi. Ini adalah gambar-gambar contoh hasil clustering dengan metode K-means clustering dengan A K3, B K4, C K5, D K6, dan 6 adalah K7, 8, 7 adalah F dengan nilai K, 8 adalah nilai G, K9, dan H adalah K1, K10 ya. Penelitian ini menggunakan hasil citra Computed Radiographic CR sebagai bahan penelitian. Kesalahan visual interpretasi citra dapat disebabkan karena tingkat keabuan yang dimiliki sangat dekat, sehingga diperlukan pembacaan tingkat keabuan komputerisasi agar pembacaan tingkat keabuan semakin teliti. Penelitian sistem komputerisasi dalam pembacaan tingkat keabuan citra terhadap diharapkan dapat lebih akurat jika dibanding dengan pembacaan secara manual. Metode K-means clustering digunakan untuk mengumpulkan citra berdasarkan intensitas keabuan yang dimiliki, hingga interpretasi citra diharapkan dapat lebih mudah dilakukan. Perbedaan intensitas citra akan ditampilkan dalam bentuk warna jelas. Perbedaan tingkat keabuan intensitas pada hasil citra radiografi disebabkan kepadatan atau massa objek yang dilewati sinar X berbeda-beda. Nodul atau infiltrat yang dapat diartikan sebagai tanda tidak kenormalan pada jaringan. Dalam hal ini paruh memiliki massa yang lebih tinggi dibanding jaringan paruh normal, sehingga daerah nodul menyerap sinar X yang lebih banyak. Oleh sebab itu, daerah nodul memiliki intensitas yang lebih tinggi dibanding daerah normal. Tingkat keabuan atau intensitas citra dapat diukur dengan mengolah citra digital secara tepat. Dalam hal ini adalah citra hasil CR pasien dewasa
Agar citra sesuai dengan kebutuhan, maka pengolahan citra digital umumnya diperlukan tahap processing. Tapi ini bergantung sesuai kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini dilakukan processing dengan akuisisi citra, kualisasi histogram, cropping, dan resize citra. Citra cair dari rumah sakit disimpan dalam bentuk DNC, diakuisisi dengan mengubah dan menyimpan dalam file. Citra hasil akuisisi memerlukan peralatan histogram. Ekualisasi atau peralatan histogram dilakukan agar hasil citra dengan kontras yang lebih baik dari sebelumnya. Gambar 3 dan 4 adalah contoh salah satu citra histogram menggunakan penilaian gambar 3 menunjukkan citra hasil dan gambar 4. Oke, di gambar 3 tadi adalah hasil citra histogram. Histogramnya ada tingkat warna diwakili oleh nilai O untuk hitam gelap dan angka 1 untuk putih sempurna. Contoh citra di atas menunjukkan jumlah piksel cenderung berkumpul di daerah gelap dengan kerapatan tinggi. Untuk setiap tingkat keabuan melalui piksel tertinggi pada daerah gelap. Fungsi stack atau histogram equation MATLAB berfungsi mengubah nilai lembaran piksel pada setiap tingkat keabuan. Hal ini dilihat pada gambar 4. Rentan warna atau tingkat keabuan daerah mengalami peralatan histogram menjadi lebih lebar dengan nilai piksel relatif merata. Oke, selanjutnya agar proses konversasi berjalan efektif, bagian citra yang tidak digunakan dihilangkan dan memperkecil ukuran citra menjadi 1750 piksel. Sebelum melakukan proses clustering, diperlukan proses segmentasi citra dengan tujuan memfokuskan objek clustering pada daerah paruh saja. Langkah ini dapat dilakukan dengan memodifikasi algoritma deteksi sel yang telah disediakan di MATLAB. Tahap ini dilakukan hingga terbentuk hasil citra segmentasi yang siap dikelompokkan atau clustering. Penjelasan proses segmentasi ini ditunjukkan bagaimana. Proses selanjutnya adalah menghilangkan bagian tulang dengan fungsi clear border pada MATLAB. Mengisi daerah bagian dalam citra biner, menghaluskan citra dengan dilated graded max sehingga diperoleh hasil citra segmentasi. Mulai diuji coba clustering citra normal dengan variasi jumlah cluster K antara 3 sampai 10 clustering. Contoh citra hasil clustering citra ditunjukkan pada gambar 7. Clustering yang terbentuk diwakilkan menjadi pembentuk warna sesuai jumlah clustering K yang ditentukan. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa saat K 3, 4, 5, 6, 7 terjadi peningkatan kualitas clustering secara perlahan. Pembentukan warna dapat dilihat dengan batas semakin jelas. Sering kenaikan bertambahnya jumlah clustering. Saat K dinaikkan menjadi 9 dan 10, citra hasil clustering cenderung menampilkan warna yang tumpang tindih satu sama lain, sehingga sekelompok warna terbentuk menjadi tidak jelas. Hal ini disebabkan begitu dekatnya intensitas keabuan citra sehingga citra cenderung tidak dapat dibagi menjadi 9 atau 10 kelompok warna. Karena itulah clustering dengan K8 dinilai sebagai clustering yang terbaik. Oke, kesimpulan dari jurnal ini adalah segmentasi dengan metode Cummins di clustering menunjukkan hasil terbaik pada jumlah clustering 8 karena pada K dengan 8 hasil citra clustering menunjukkan penanyangan batas warna yang jelas. Citra hasil clustering ini dapat dijadikan data awal computer assisted ID diagnosa CAD, citra paruh hasil radiografi hingga sejenis penyakit tidak kekebalan yang dapat dideteksi secara komputerisasi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan jurnal kedua saya. Oke, langsung saja ke judulnya. Klasifikasi akses internet oleh anak-anak dan remaja dewasa di Jawa Timur menggunakan super vector machine.
Oke, pada tahun 2018, penetrasi pengguna internet di Indonesia naik sebesar 10 hingga 12% dibanding tahun sebelumnya, dengan pengguna internet terbanyak berada di Pulau Jawa yang mencapai 55%. Kelompok usia pengguna internet terbanyak berturut-turut berada pada usia 15 hingga 19 tahun, umur 20 hingga 24 tahun, dan anak-anak yang berumur 5 hingga 9 tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahman 2017, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pengguna internet Jawa Timur antara lain adalah umur, jenjang pendidikan, perbedaan tempat tinggal antara perkotaan dan pedesaan, status pekerjaan, perangkat yang digunakan dalam akses internet dalam 3 bulan terakhir, serta kepemilikan bangunan. Untuk mengetahui besar tingkat pengguna internet, maka perlu dilakukan kelompokan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan klasifikasi internet dan anak-anak dan remaja hingga 6 hingga 21 tahun Jawa Timur berdasarkan faktor-faktor yang signifikan menggunakan Super Vector Machine (SVM) dengan fungsi kernel radial basis function (RBF). Berdasarkan nilai AUC sebesar 0,92, kinerja model SVM yang terbentuk tergolong sangat bagus excellent dengan nilai akurasi, sensitivitas, dan spesifitas berturut-turut sebesar 86,45% dibanding 84,64% dan 88,63%. Oke, masuk pendahuluannya. Sebagai upaya dalam menghadapi revolusi industri, pemerataan kualitas infrastruktur internet di seluruh tanah air menjadi penting. Meratanya akses internet diharapkan dapat mendorong perkembangan teknologi daerah-daerah. Oleh sebab itu, penyelesaian infrastruktur hingga digital harus digiatkan hingga antar daerah Indonesia dapat saling terhubung. Oke, lanjut pada tahun 2018, penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 64,8% dari total populasi 264,16 jiwa atau naik sebesar 10,12% dibanding tahun sebelumnya, dengan pengguna terbanyak berada di Pulau Jawa yang mencapai 50%. Sementara itu, segmentasi pengguna internet terbanyak berturut-turut berada pada usia 15 hingga 19 tahun dan umur 20 hingga 24 tahun. Anak-anak berumur 5 hingga 9 tahun juga menggunakan internet dengan persentase sebesar 25,2% dari keseluruhan sampel yang berada pada umur tersebut. SVM adalah salah satu metode yang akhir-akhir ini dikembangkan untuk meningkatkan performasi akurasi kualifikasi. SVM digagas oleh merupakan salah satu supervised learning model di machine learning yang penyelesaian permasalahan kualifikasi benar. Metode ini merupakan salah satu metode yang terbaik mengatasi permasalahan kualifikasi berdimensi tinggi. Berdasarkan uraian di atas, penelitian menggunakan SVM dengan fungsi kernel RBF kualifikasi akses internet oleh anak-anak dan remaja hingga usia 6 hingga 21 tahun di Jawa Timur berdasarkan faktor-faktor terbukti berpengaruh signifikan pada penelitian terdahulu. Oke, kita masuk ke satu tujuan pustaka. Oke, Super Vector Machine di sini adalah semisal permasalahan kualifikasi sebanyak M poin dalam Rn dipresentasikan oleh matriks A berukuran M kali N di setiap AI merupakan matriks D berukuran M kali M dengan nilai 1 atau minus 1 pada diagonal utamanya. Formulasi SVM permasalahan linear adalah sebagai berikut. Oke, kita bisa lihat di sini adalah rumus-rumusnya. Oke, di sini dimana vektor select on negatif ukuran M kali 1, W vektor ukuran N kali 1, E vektor 1 ukuran M kali 1, Y parameter penentu lokasi dalam bidang terhadap titik asal, V parameter positif menyeimbangkan bobot training error, dan margin maksimasi
Marxisation term. Fungsi objektif pada persamaan merupakan permasalahan nonlinear kurang efisien dari segi komputasi. Oleh karena itu, persamaan ditransformasi ke dalam dual space agar waktu komputasi lebih efisien. Transformasi ini juga disebut Wolf dual problem yang memiliki formulasi sebagai berikut. Oke, ini adalah rumus-rumusnya. Dengan variabel primal W memiliki formulasi. Di sini ada rumusnya. Oke, kalau kali ini adalah pada kasus nonlinear ya. Ini adalah rumus-rumusnya juga. Rumus ini adalah rumus. Oke, masuk ya. Fungsi kernel ya. Oke, fungsi kernel terdapat beberapa alternatif fungsi kernel yang digunakan dalam menggunakan model SVM. Di antaranya adalah linear, binomial, RBF, dan sigmoid. Oke, ini adalah basis RBF adalah pilihan pertama dalam pemilihan fungsi kernel SVM. Formulasi kernel RBF adalah sebagai berikut. Ini adalah rumus-rumusnya. Ini adalah cross vanilla grid search, di mana itu cuma seperti parameter adalah karakteristik model yang nilainya tidak dapat ditaksir dari data. Oke. Nilai tersebut harus ditetapkan sebelum proses pelajaran dimulai. Seperti oke, langsung ke Kirk search adalah proses pemindahan untuk menemukan parameter optimal untuk model yang diberikan. Metode ini mengevaluasi model untuk setiap kombinasi hiperparameter yang telah ditentukan. Oke, lanjut ya. Cross validation sendiri adalah metode yang digunakan untuk evaluasi model jenis yang paling sederhana dari CF. Adalah metode holdout yang memisahkan data menjadi dua set, yaitu data training dan data testing. Oke, sini di bawahnya ada evaluasi formasi klasifikasi. Oke, kedekatan klasifikasi suatu klasifier secara keseluruhan dapat diukur melalui akurasi dan secara khusus melalui sensitivitas untuk kelas positif serta spesifisitas untuk kelas negatif. Oke, kita bisa lihat langsung di tabel 1 ya. Inilah tabel 1, kondisi sebenarnya positif negatif, hasil prediksi positif negatif, positif TP, FP, N, TN. Oke, keterangan dari masing-masing istilah tabel 1 adalah sebagai berikut. TP adalah true positif, yaitu hasil prediksi dan kondisi sebenarnya yang sama-sama positif. TN true negatif, yaitu hasil prediksi kondisi yang sebenarnya sama-sama negatif. FP fase positif, hasil prediksi positif namun sebenarnya negatif, seperti itu. Fn fase negatif, hasil prediksi negatif namun sebenarnya positif. Di sini adalah rumus-rumusnya. Akurasi TP Tn tambah TP per Tn tambah TP tambah Vn tambah T. Sini ada dan B sensitivitas TP per TP tambah Vn, sensitivitas Tn per N tambah Fp. Oke, langsung masuk ke kurva receiving operation karakteristik. Oke, adalah representasi grafis hubungan timbal balik antara sensitif dan sensitivitas. Kurva ini sering digunakan mengoperasi model klasifikasi karena mempunyai kemampuan secara menyeluruh cukup baik. Oke, langsung aja. Ini adalah beberapa informasi yang didapatkan dari kurva erosi adalah satu, menunjukkan trade-off antara sensitivitas dan spesifisitas, di mana peningkatan sensitivitas akan diikuti dengan penurunan sensitivitas. 2. Semakin dekat kurva ke sudut kiri atas, semakin tinggi akurasi keseluruhan model kualifikasi. 3. Semakin dekat kurva membentuk sudut 45 derajat, semakin rendah akurasi model kualifikasi. 4. Area di bawah kurva AUSI adalah ukuran akurasi model.
Semakin tinggi nilai AUSI, maka semakin baik model dalam memprediksi kelas negatif sebagai kelas negatif dan kelas positif sebagai kelas positif. Oke, di sini adalah gambar satu ya, kurva AUSI dengan nilai AUSI yang berbeda-beda. Terus lihat di sini adalah grafiknya. Oke, ini adalah tabel 2 kategori klasifikasian model berdasarkan nilai AUSI. Di sini kita bisa lihat ya nilai-nilainya. Ini model diklasifikasikan sebagai excellent, good, fair, poor, fail. Semakin bagus terus dan semakin jelek ya menurutnya. Oke, langsung masuk ke metode penelitian ya. Oke, data akses internet Jawa Timur diperoleh Survei Ekonomi Nasional Susasenas 2017 oleh Badan Pusat Statistik BPS yang melibatkan 3 juta responden di Indonesia. Dari total responden tersebut, 25,248 responden diantaranya merupakan anak-anak dan remaja dewasa umur 6 hingga 20 sampai 21 tahun di Jawa Timur dengan presentasi sebanyak 48% mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Oke. Selanjutnya kita lihat tabelnya saja. Ini adalah tabelnya. Lihat sini adalah kategori, sini ada variabel, descriptive variabel, kategori, skala. Ini adalah produce analisis ya. Analisis untuk pembangunan langkah-langkah model SVM. Oke, masuk ya hasil dan pembahasan. Oke, variabel kategori tidak digunakan secara langsung di SVM karena metode ini didasarkan pada jarak Euclidean. Oleh karena itu perlu dibuat variabel dummy yang mewakili variabel kategori untuk mendefinisikan matriks jarak. Oke, di sini kita bisa lihat ya, tabel 4 ya. Sini ada variabel, deskripsi variabel, kategori, variabel dummy. Kita lihat ini adalah kategori, seleksi parameter ya. Oke, seleksi parameter melibatkan parameter regulasi SVM dan parameter fungsi kernel. Dalam hal ini U merupakan parameter fungsi kernel RBF. Di sini adalah hasil seleksi parameter gunakan grid search dan 10-fold cross validation. Oke, ini ada tabel-tabelnya 1 sampai 16. Ada nomor, U, P, akurasi. Polisi kerja, kinerja, klasifikasi. Oke, algoritma klasifikasi SVM yang terbentuk dijalankan pada data testing pengguna internet mengevaluasi kinerja model kualifikasi. Penerapan model ini akan menghasilkan kelas prediksi dan kemudian dibandingkan dengan kelas asli data testing. Oke, kita bisa lihat ya tabel kualifikasi model metode SVM dapat dihitung melalui tabel kualifikasi. Oke, ini adalah tabel 6 kualifikasi model SVM yang terbentuk. Ini dia kondisi sebenarnya, hasil prediksi, kondisi sebenarnya. Oke, berdasarkan tabel 6 yang diperoleh akurasi sebesar 86,54% serta sensitivitas berturut-turut adalah 84,64% dan 88,63%. Artinya model SVM yang terbentuk secara keseluruhan mampu mengklasifikasikan responden paruh sebagai pengguna atau bukan pengguna internet yang tepat sebesar 86,54%. Ya, sementara itu ketepatan model dalam mengklasifikasikan responden baru yang tidak menggunakan internet dengan tepat adalah sebesar 84,64% dan 88,63% untuk responden yang menggunakan internet. Oke, ini adalah gambar kurva ROC dari evaluasi model SVM. Oke,
masuk ke yang terakhir, kesimpulan dan saran ya. Metode SVM memiliki performa yang excellent berdasarkan nilai AUSI, kualifikasi akses internet oleh anak-anak dan remaja di Jawa Timur. Secara umum, model SVM yang terbentuk mampu mengkualifikasikan kasus dengan benar sebesar 86,40%, sementara itu sebesar 84,64% responden baru yang tidak menggunakan internet dalam 3 bulan terakhir dapat diklasifikasikan dengan tepat, dan sebesar 88,63% responden baru yang menggunakan internet diklasifikasikan dengan benar. Oke, sekian gitu saja jurnal kedua saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin. Selanjutnya saya akan mereview 2 jurnal yang saya punya. Jadi yang pertama itu yang saya akan review yaitu jurnal yang berjudul Penerapan Data Mining untuk Pengelompokan Posisi Pemain Sepak Bola Menggunakan Algoritma K-means Clustering. Oke, selanjutnya kita masuk ke objek penelitian dari jurnal ini. Jadi objek penelitian dari jurnal ini adalah data-data per pemain dan para pemain itu sendiri yang akan diteliti, dan juga masalah yang ada pada jurnal ini adalah proses seleksi tim kepelatihan yang tidak selalu menyeleksi pemain berdasarkan kriteria yang ditetapkan, sehingga terkadang proses seleksi tidak berjalan sesuai kemampuan pemain. Maka dari itu, tujuan peneliti adalah untuk menganalisis potensi data personal di setiap pemain yang nantinya bisa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, sehingga proses seleksi bisa berjalan dengan tepat untuk setiap pemain yang nantinya akan dikelompokkan ke dalam kluster menggunakan algoritma K-means. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi metode penelitiannya. Jadi metode penelitian ini memakai metode K-means clustering. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pengumpulan data. Jadi data yang dikumpul adalah data yang diambil dari sepak bola Jinai FC yang usianya itu 11 tahun dengan jumlah keseluruhan 28 orang. Adapun kriteria pemain yang diberikan itu adalah pemain depan, tengah, dan belakang, yang dimana teman-teman bisa lihat yang digambarkan dalam tabel berikut yang memiliki 3 kriteria: pemain depan, tengah, dan belakang, dan memiliki aspek yang berbeda-beda. Dan teman-teman bisa lihat juga. Oke, selanjutnya kita masuk di hasil dan pembahasan. Oke, jadi selanjutnya adalah analisis dengan metode K-means. Jadi dalam perhitungan metode K-means menggunakan 3 kluster yang diambil dari kriteria pemain yang diklasterisasikan, yaitu pengukuran bentuk tubuh, depan, tengah, dan belakang, yang dimana teman-teman bisa lihat pada tabel berikut yang ada jumlah tiap kluster, yang dimana kluster 1 berjumlah 9, yang 9 itu adalah urutan dari aspek tadi, dan kluster 2 itu 3, jadi aspeknya itu ada 3, dan kluster 3 itu 16 dari keseluruhan aspek itu, dan total jadi ada 28 orang. Oke, selanjutnya ini adalah dari pembagian kluster tadi ya, bisa didapatkan kecocokan terhadap kluster yang telah terbentuk untuk hasil clustering.
dengan menghitung nilai rata-rata setiap atribut yang dapat di setiap kluster, maka dapat ditentukan kelompok kluster mana yang masuk dalam pemain depan, tengah, dan belakang. Yang dimana kita bisa lihat bahwa kluster 1 ini masuk ke kelompok pemain belakang dengan rata-rata keseluruhan 2,22. Kluster 2 yaitu masuk ke kelompok pemain tengah dengan rata-rata keseluruhan 3. Dan kluster 3 masuk ke dalam kelompok pemain depan dengan rata-rata keseluruhan yaitu 1,875. Oke, selanjutnya ini adalah analisis dengan metode K-means menggunakan aplikasi WK 3.9. Ini mana teman-teman bisa lihat pada gambar kiri itu adalah grafik dari clustering menggunakan aplikasi, dan gambar bagian kanan itu adalah jumlah dari tiap cluster. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pada jurnal yang pertama ini adalah analisis metode K-means clustering pengelompokan posisi pemain itu bisa dilakukan menggunakan aplikasi WK maupun perhitungan manual. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan review dari jurnal yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua. Ya, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua dengan judul klasifikasi SMS spam menggunakan algoritma support vector machine atau CVM. Oke, kita masuk ke objek penelitian. Jadi objek penelitian di sini data atau informasi yang akan diteliti. Jadi SMS spam itu sendiri. Masalah penelitian. Jadi masalah yang ada pada jurnal ini adalah banyaknya informasi yang dikirim lewat SMS merupakan spam, di mana konten yang dikirim berisi informasi yang tidak relevan dengan pengguna. Maka dari itu tujuan peneliti adalah untuk bisa mengklasifikasi SMS spam melalui algoritma support vector machine. Diharapkan dapat memilah komentar spam dalam SMS agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan terpercaya. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode penelitiannya, di mana menggunakan support vector machine, yaitu merupakan metode pembelajaran mesin yang menerapkan prinsip structural risk minimization SRM untuk menentukan hyperlink terbaik. Contoh pada gambar berikut. Jadi pada gambar berikut itu untuk menentukan hyperlink terbaik dari dua kelas, yang dimana pada gambar itu memperlihatkan beberapa pattern dan dua kelas, plus dan min 1, dimana kelas min 1 digambarkan dengan kotak berwarna merah, sedangkan kelas minus 1 plus 1 digambarkan dengan lingkaran berwarna kuning. Jadi teknik SVM ini berusaha untuk mencari hyperlink dengan memisahkan dua kelas tersebut. Margin merupakan jarak garis dengan pattern terdekat. Pattern tersebut adalah support vector dan garis merah tersebut adalah hyperlink terbaik untuk memisahkan dua buah kelas itu sendiri. Oke, selanjutnya jadi berikut ini adalah rumus untuk mencari hyperlink memenuhi persamaan berikut. Itu teman-teman bisa lihat sendiri, ada keterangannya juga, di mana AI yaitu sama dengan vector coefficient untuk Lagrange multiplier, dimana teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya
Kita masuk ke perhitungan performance measure berdasarkan tabel berikut. Oke, pada berikut teman-teman bisa lihat di mana dalam tabel itu ada aktual atau prediksi, ada negatif dan positif. Dimana negatif dan juga true. Negatif yaitu jumlah data negatif yang benar dikategorikan sebagai kelas negatif, yaitu true negatif. Sedangkan kalau false negatif itu jumlah data negatif yang dikategorikan sebagai kelas positif. Sedangkan yang positif punya ini false atau false positif, yaitu jumlah data positif yang dikategorikan sebagai kelas negatif. Sedangkan true positif jumlah data positif yang benar dikategorikan sebagai kelas positif. Oke, jadi pengukuran dari model yang diukur menggunakan 3 parameter performance evolution yaitu terdiri dari, teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama itu akurasi, dimana akurasi rumusnya sama dengan TN tambah TP atau TN tambah FV tambah FN tambah TP, dan B nya itu ratio, tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi, sama dengan TP N tambah TP, dan C itu precision. Nah, rumusnya itu TP atau FP tambah TP. Selanjutnya kita masuk ke pengumpulan datanya, di mana data yang dikumpulkan adalah merupakan kumpulan data yang dikhususkan peneliti untuk meneliti SMS spam. Jadi jumlah data yang dikumpulkan berjumlah 5.574 SMS berbahasa Inggris dan juga telah diberi label spam dan HAM berdasarkan konten dari data tersebut. Mana teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Jadi dari tabel berikut ini, proses tahap ini adalah pembentukan dataset berdasarkan data SMS yang telah dikumpulkan dengan contoh data yang dikumpul dari Kaggle. Jadi Kaggle sendiri itu kayak macam software untuk dataset ya. Jadi untuk menganalisa data atau mencari data ya carinya di Kaggle aja karena banyak data di situ. Selanjutnya, jadi pengumpulan data tadi itu prosesnya itu dilakukan dengan 4 tahap. Yang dimana tahap pertama itu tokenzing, dimana tokenzing itu proses mencakup penghapusan kata termasuk angka, tanda baca, URL, dan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Dimana teman-teman bisa lihat sendiri ada gambar yang sebelum dan sesudah, dimana kita bisa lihat gambar sebelum itu F nya itu huruf besar dan juga angka F nya, dan juga nomor 2 dan FA itu dan C nya itu kan huruf besar ya. Dan sesudahnya itu bisa lihat sendiri bahwa sudah diubah jadi huruf yang disesuaikan pada tokenzing. Oke, selanjutnya normalisasi kata, dimana proses ini merupakan proses perbaikan kata yang dilakukan yang tidak baku menjadi kata baku, yang dimana sebelum itu katanya itu weakly count dan yang sesudahnya itu menjadi weakly competition. Jadi kata yang disingkat-singkat menjadi kata yang resmi. Oke, selanjutnya yang 3 itu filtering, dimana menghapus kata yang masuk daftar stop words. Ini seperti berikut. Dan sesudahnya teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, selanjutnya nomor 4 stemming, mengubah kata ke dalam bentuk dasar purpose streaming.
fotonya sebelum dan sesudah seperti gambar berikut. Oke, selanjutnya masuk ke pengujian cross validation, di mana teman-teman bisa baca sendiri dengan data 98% dari total data set. Jumlah total data keseluruhan adalah 5.574, sehingga jumlah data digunakan dalam pengujian cross validation adalah sebanyak 4.391 data dengan pembagian dilakukan secara acak. Selanjutnya merupakan proses penerapan algoritma SVM untuk menjadi hasil akhir dalam pengujian ini. Ini mana teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel berikut hasil klasifikasinya, yaitu ada algoritma Naive Bayes dan juga SVM, di mana untuk tingkat akurasinya itu sendiri SVM lebih tinggi, itu dengan 9,95% dan juga precisionnya yang sempurna itu 100%. Selanjutnya masuk ke pengujian independen, di mana merupakan pengujian yang dilakukan dengan menggunakan data uji yang telah ditentukan berdasarkan pembagian data set, yaitu 20% dari total data. Jumlah data keseluruhan adalah 5.574, sehingga jumlah data yang digunakan dalam pengujian independen adalah sebanyak 1.097 data dengan pembagian yang dilakukan secara acak. Data kemudian diterapkan algoritma SVM untuk menjadi hasil akhir dalam penelitian ini, di mana teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel berikut, di mana perbandingannya Naive Bayes dan juga SVM sangat berbeda jauh, di mana SVM memiliki akurasi 96,72% dan precisionnya 99,13% yang hampir sempurna ya. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah peneliti ini berhasil mengimplementasikan algoritma SVM untuk spam pada SMS berbahasa Inggris dengan tingkat akurasi di atas 90%, dan asal pada presisi dapat dikatakan bagus karena memiliki nilai 99,13% untuk independent dataset. Juga dengan teknik cross validation, SVM memberikan hasil yang terbaik dengan nilai 95,95% dan precision sebesar 100% yang sempurna. Oke, itu tadi review dari saya mengenai 2 jurnal tadi. Oke, terima kasih. Selanjutnya teman saya yang akan mereview jurnal selanjutnya. Oke, perkenalkan, nama saya Rendir Salino Bais, NIM 2017-5520-2109. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Analisis dan Penerapan Algoritma Supervector Machine atau SVM dalam data mining untuk menunjang strategi promosi. Pembuatan jurnal ini dikarenakan adanya masalah yang muncul pada Universitas PGRI Semarang, yaitu berkurangnya mahasiswa yang mendaftar pada kampus tersebut. Metode yang digunakan terdiri dari yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah tahap yang terpenting pada metode riset. Selain merekapitulasi data dari laporan penerimaan mahasiswa baru, juga dilakukan pencarian studi pustaka untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai acuan di dalam riset ini. Sumber pustaka berbentuk artikel, buku, dan jurnal online yang memiliki hubungan terhadap metode Supervector Machine atau SVM. Gambar 1 merupakan rekapitulasi data mahasiswa yang mendaftar pada Prodi Informatika. Yang kedua itu processing data atau cleaning data. Data yang didapatkan banyak yang memiliki missing value.
Oleh karena itu diperlukan selection atau cleaning data. Processing merupakan pembersihan data yang missing value, menghilangkan data yang tidak digunakan, dan normalisasi data perhitungan yang tampak pada gambar kedua. Ya, ini merupakan tampak gambar dari cleaning data atau processing data. Yang ketiga itu teknik analisis data. Data yang dipergunakan pada riset ini yaitu data rekapitulasi penerimaan mahasiswa baru, program studi informatika Universitas PGRI Semarang dari tahun 2014 sampai 2018 dengan 6.371 baris dan 6 parameter, yaitu jenis kelamin, agama, asal, jurusan, asal kota atau kabupaten, dan daftar ulang. Metode yang dipakai dalam riset ini yaitu algoritma Super Vector Machine atau SVM yang tampak pada gambar 3. Di sini ada 6 kotak. Kotak problem, yang kedua kotak approach, yang ketiga implementation, yang ketiga analisis data, yang keempat implementasi, yang kelima measurement, yang keenam result. Yang pertama yaitu kotak yang pertama yaitu persaingan penerimaan mahasiswa yang cukup kompetitif mengharuskan Prodi Informatika Universitas PGRI Semarang untuk membuat pendekatan baru dengan strategi yang tepat. Kotak yang kedua itu approach. Data mining digunakan sebagai alat pengolah data penerimaan mahasiswa baru dan yang diregistrasi ulang pada 5 tahun sebelumnya. Metode yang digunakan yaitu algoritma SVM. Metode SVM pun baik dalam forecasting. Prinsip kerja SVM didasarkan atau prinsip structural risk minimization atau SRM yang bertujuan untuk menghasilkan hyperlane terbaik yang memisahkan input space pada dua buah kelas. Dan secara sederhana, prinsip dasar metode ini adalah linear classifier atau pengelompokan secara berarah yang kemudian dikembangkan sehingga mampu bekerja secara probleman linear. Prinsip ini sendiri merupakan kombinasi yang baik antara teori komputasi yang telah berkembang jauh sebelum adanya SVM. Yang ketiga yaitu analisis data menggunakan 6 parameter, yaitu jenis kelamin, agama, asal sekolah, jurusan, asal kota atau kabupaten, dan daftar ulang. Target yang diinginkan adalah mengetahui untuk forecasting penerimaan mahasiswa baru yang akan datang bisa diketahui perkiraan jumlahnya dan mengetahui daerah mana saja yang berpotensi untuk dilakukan promosi. Kotak yang keempat yaitu Prodi Informatika Universitas PGRI Semarang adalah salah satu prodi di bawah Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Saat ini Prodi Informatika sedang berupaya untuk terus meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru, dikarenakan beberapa perguruan tinggi dengan prodi sejenis juga sedang giat melakukan promosi ke daerah di dalam kota Semarang maupun luar kota Semarang. Kotak yang kelima yaitu hasil dari pengolahan data menggunakan metode SVM akan diuji tingkat akurasinya menggunakan confusion matrix. Parameter yang digunakan dalam pengujian tingkat akurasi yaitu AUC, CA, F1, precision, dan recall. Strategi yang dihasilkan dari pengolahan data mining menggunakan metode SVM yaitu didapatkan perkiraan jumlah mahasiswa daftar ulang di masa yang akan datang, serta dapat mengetahui nilai dari 5 parameter lainnya. Sehingga prodi dapat menentukan strategi seperti apa yang efektif untuk digunakan dan di mana penerapan strategi tersebut baik untuk diimplementasikan. Yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Super Vector Machine. Data yang digunakan dari periode tahun ajaran 2014 sampai
2014-2015 sampai dengan 2018-2019. Parameter uji coba yang digunakan pada riset ini adalah konstanta atau C sama dengan 1, regression loss epsilon sama dengan 0,10, kernel yang digunakan adalah sigmoid, dan perulangannya dilakukan sebanyak 100 kali. Parameter yang digunakan di dalam algoritma SVM bisa dilihat di gambar 4. Yang kedua itu pengujian model. Pengujian model menggunakan random sampling dengan perulangan sebanyak 100 kali, dan 75% data yang digunakan sebagai data latih. Berdasarkan hasil pengujian model, maka diperoleh nilai AUC sebanyak 0,502, dan untuk hasil pengujian yang lengkap terlihat pada gambar 5. Ya, ini gambar yang kelima. Yang ketiga itu confusion matrix algoritma SVM. Dari 75% data latih yang digunakan dengan perulangan sebanyak 100 kali, maka diperoleh tingkat akurasi 73,6% untuk ya atau registrasi ulang, dan 25,5% untuk no atau tidak registrasi ulang. Untuk hasil dari confusion matrix terlihat pada gambar ke-6. No sebanyak 25,5%, ya sebanyak 26,4%. Yang keempat yaitu analisis hasil. Analisis SVM dengan asal daerah berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode SVM, maka didapatkan beberapa daerah yang berpotensi untuk dilakukan promosi dan didominasi dari luar Provinsi Jawa Tengah. Analisis SVM dengan jenis kelamin terjadi penurunan sebesar 30% untuk peminat dari jenis kelamin wanita, dan ada peningkatan untuk 20% pria. Hasil analisis SVM dengan jenis kelamin terlihat pada gambar 7. Gambar 7 ada di sebelah. Gambar 7 merupakan hasil perbandingan registrasi ulang dengan gender atau jenis kelamin. Analisis yang ketiga itu analisis SVM dengan agama. Calon mahasiswa atau mahasiswa yang beragama Islam mengalami penurunan sebesar 25%, serta untuk yang beragama Kristen dan Katolik naik menjadi 95% dan 100%. Hal ini menjadi peluang bagi Prodi Informatika Universitas PGRI Semarang untuk melakukan promosi dalam menjaring mahasiswa baru. Hasil dari analisis SVM dengan agama terlihat pada gambar 8. Gambar 8 merupakan analisis perbandingan registrasi ulang dengan agama. Analisis yang keempat yaitu analisis SVM dengan asal sekolah. Berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan untuk Madrasah Aliyah atau MA dan SMK mengalami peningkatan dengan persentase 45% dan 10%. Untuk SMA masih tetap menjadi peminat paling banyak dan tidak ada penurunan kuantitas. Untuk MA dan SMK bisa menjadi peluang untuk terus meningkatkan promosinya dalam penerimaan mahasiswa baru. Hasil analisis SVM dengan asal sekolah terlihat pada gambar 9. Gambar 9 adalah analisis perbandingan registrasi ulang dengan asal sekolah. Analisis yang kelima yaitu analisis SVM dengan jurusan. Jurusan ekonomi, pariwisata, pertanian, dan teknik memiliki peningkatan yang cukup signifikan dalam penerimaan mahasiswa baru, yaitu sebesar 95%, 97%, 99%, dan 70%. Hal ini menunjukkan bahwa Prodi Informatika Universitas PGRI Semarang harus intensif mengunjungi SMEA, STM, dan SMK untuk melakukan promosi.
Gambar 10 merupakan analisis perbandingan registrasi ulang dengan jurusan. Yang keempat, penutup. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, maka bisa disimpulkan: 1. Tingkat akurasi dari metode SVM cukup baik dalam forecasting dengan persentase sebesar 73,6%. 2. Agama Kristen dan Katolik mengalami peningkatan minat yang sangat baik, sehingga ini bisa menjadi peluang bagi prodi informatika dalam menjaring mahasiswa baru. Yang ketiga, jurusan ekonomi, teknik, pariwisata, dan pertanian memiliki nilai yang sangat baik dalam permintaan mahasiswa baru terhadap prodi informatika Universitas PGRI Semarang. Oleh karena itu, prodi informatika Universitas PGRI Semarang harus intensif dalam mengunjungi STM, SMEA, dan SMK. Dan yang keempat, asal sekolah SMA, SLTA menjadi paling banyak minat untuk mendaftar ke prodi informatika Universitas PGRI Semarang. Akan tetapi perlu dipertimbangkan juga MA dan SMK untuk terus diupayakan promosi dalam penerimaan mahasiswa baru. Oke, saya rasa itu saja yang cukup saya bahas untuk jurnal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akan lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang kedua itu pembentukan klaster dalam knowledge discovery in database dengan algoritma K-means oleh Sri Andayani dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pembentukan klaster merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam mengekstrak pola kecenderungan suatu data. Teknik ini digunakan dalam proses Knowledge Discovery in Database atau KDD. Salah satu algoritma pembentukan klaster data dalam algoritma K-means. Algoritma bekerja dengan cara membagi data dalam K-cluster. Setiap cluster ditentukan atas kedekatan jarak tiap-tiap data dengan titik tengahnya atau mean point. Sebuah basis data sangat mungkin berisi data non-numerik yang tidak dapat ditentukan titik tengahnya. Algoritma kami dapat dipergunakan untuk pembentukan klaster dalam sebuah basis data yang besar dengan menerapkan aturan similarity dan dissimilarity terhadap data dalam basis data terlebih dahulu. Ada beberapa macam pendekatan berbeda yang diklasifikasikan sebagai teknik pencarian informasi atau pengetahuan dalam Knowledge Discovery in Database atau KDD. Ada pendekatan kuantitatif seperti pendekatan probabilistik dan statistik. Beberapa pendekatan memanfaatkan teknik visualisasi, pendekatan klasifikasi seperti logika induktif, pencarian pola, dan analisis pohon keputusan. Pendekatan yang lain meliputi deviasi, analisis kecenderungan, algoritma genetik, jaringan syaraf tiruan, dan pendekatan campuran dua atau lebih dari beberapa pendekatan yang ada. Pada dasarnya ada 6 elemen yang paling esensial dalam teknik pencarian informasi atau pengetahuan dalam Knowledge Discovery in Database, yaitu yang pertama, mengerjakan sejumlah besar data. Yang kedua, diperlukan efisiensi berkaitan dengan volume data. Yang ketiga, mengutamakan ketepatan atau keakuratan. Yang keempat, membutuhkan pemakaian bahasa tingkat tinggi. Yang kelima, menggunakan beberapa bentuk dari pembelajaran otomatis. Dan yang keenam, menghasilkan hasil yang menarik. Clustering adalah salah satu metode yang diterapkan dalam Knowledge Discovery in Database.
Clustering adalah membagi data ke dalam grup-grup yang mempunyai objek yang karakteristiknya sama. Clustering memegang peranan penting dalam aplikasi data mining, misalnya eksplorasi data ilmu pengetahuan, pengaksesan informasi, dan text mining, aplikasi basis data spesial, dan analisis web. Clustering diterapkan dalam mesin pencarian di internet. Kategori clustering membagi clustering dalam dua kelompok, yaitu hierarkial dan partitional clustering. Partitional clustering disebut sebagai pembagian objek-objek data ke dalam kelompok yang tidak saling overlap, sehingga setiap data berbeda tetapi di suatu cluster. Hierarchical clustering adalah sekelompok cluster yang bersarang seperti sebuah pohon berjenjang atau hierarki. William membagi algoritma clustering ke dalam kelompok besar seperti berikut. Yang pertama yaitu partitioning algoritma. Algoritma dalam kelompok ini membentuk bermacam-macam partisi dan kemudian mengevaluasinya dengan berdasarkan beberapa kriteria. Yang kedua, hierarki algoritma. Pembentukan dekomposisi hierarki dari sekumpulan data menggunakan beberapa kriteria. Yang ketiga, density base. Pembentukan klaster berdasarkan pada koneksi dan fungsi densitas. Yang keempat, grid base. Grid base yaitu pembentukan klaster berdasarkan pada struktur multiple level. Yang kelima, model base. Sebuah model dianggap sebagai hipotesa untuk masing-masing klaster dan model yang baik dipilih di antara model hipotesa tersebut. Algoritma Cummins adalah algoritma clustering yang paling populer dan banyak digunakan dalam dunia industri. Algoritma ini disusun atas dasar ide yang sederhana. Pada awalnya ditentukan beberapa klaster yang akan dibentuk. Sebarang objek atau elemen pertama dalam klaster dapat dipilih untuk dijadikan sebagai titik tengah atau centroid point. Algoritma Cummins selanjutnya akan melakukan pengulangan langkah-langkah seperti berikut sampai terjadi kestabilan atau tidak ada objek yang dapat dipindahkan. Yang pertama yaitu menentukan titik koordinat tengah setiap klaster. Yang kedua, menentukan jarak setiap objek terhadap koordinat titik tengah. Yang ketiga, mengelompokkan objek-objek tersebut berdasarkan pada jarak minimumnya. Gambar 1 menunjukkan diagram alir dari algoritma Cummins. Ini merupakan flowchart dari algoritma Cummins. Yang pertama mulai turun banyaknya klaster K. Turun lagi tentukan pusat. Turun lagi hitung jarak objek ke pusat. Terus kelompokkan objek berdasarkan jarak minimum. Selanjutnya ada objek yang harus berpindah. Jika ya, kembali lagi untuk menentukan titik pusat. Jika tidak ada objek yang harus berpindah, maka selesai. Tabel 1, daftar objek yang akan diolah dalam clustering. Menghitung jarak objek ke centroid dengan menggunakan rumus jarak Euclid. Misalnya jarak objek pupuk C sama dengan 4,3 ke centroid pertama. C1 sama dengan 1,1 adalah akar dari 4 kurang 1 pangkat 2 tambah 3 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 3,61. Dan jaraknya dengan centroid kedua yaitu C2 sama dengan 2,1 adalah akar dari 4 kurang 2 pangkat 2 tambah 3 kurang 1 pangkat 2 sama dengan 2,83.
Hasil perhitungan jarak ini disimpan dalam bentuk matriks K kali N, dengan K banyaknya klaster dan N banyaknya objek. Setiap kolom dalam matriks tersebut menunjukkan objek, sedangkan baris pertama menunjukkan jarak ke sentroid pertama. Baris kedua menunjukkan jarak ke sentroid kedua. Matriks jarak setelah iterasi ke 0 adalah sebagai berikut. Himpunan D dari iterasi ke 0 sama dengan 0, 1, 36, 3,615, 1, 0, 2,83, 4,24. C1 sama dengan 1,1 grup 1, C2 sama dengan 2,1 grup 2. Yang ketiga, clustering objek. Memasukkan setiap objek ke dalam klaster atau grup berdasarkan jarak minimumnya. Jadi obat A dimasukkan ke grup 1 dan obat B, C, dan D dimasukkan ke grup 2. Keanggotaan objek ke dalam grup dinyatakan dengan matriks. Elemen dari matriks bernilai 1 jika objek menjadi anggota grup. Yaitu G pangkat 0 sama dengan himpunan 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Grup 1, grup 2. Yang keempat, iterasi 1, menentukan sentroid. Berdasarkan anggota masing-masing grup, selanjutnya ditentukan sentroid baru. Grup 1 hanya berisi satu objek, sehingga sentroidnya tetap C1 sama dengan 1,1. Grup 2 mempunyai 3 anggota, sehingga sentroidnya ditentukan berdasarkan rata-rata koordinat ketiga anggota. C2 sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 per 3, 1 tambah 3 per 4 per 3 sama dengan 11 per 3, 8 per 3. Iterasi ke-1, menghitung jarak objek ke sentroid. Selanjutnya jarak antara sentroid baru dengan seluruh objek dalam grup dihitung kembali sehingga diperoleh matriks jarak sebagai berikut. D1 sama dengan 0, 1, 3,615, 3,14, 2,36, 0,47, 1,89. C1 sama dengan 1,1 grup 1, C2 sama dengan 11,3,8 pangkat 8 per 3 grup 2. Iterasi 1, clustering objek. Langkah ketiga diulang kembali, menentukan keanggotaan grup berdasarkan jaraknya, berdasarkan matriks yang baru. Maka obat B harus dipindah ke grup 2. G1 memiliki himpunan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Grup 1. Grup 2. Iterasi 2, menentukan sentroid. Langkah keempat diulang kembali untuk menentukan sentroid baru berdasarkan keanggotaan grup yang baru. Grup 1 dan grup 2 masing-masing mempunyai 2 anggota sehingga sentroidnya menjadi C1 sama dengan 1 tambah 2 per 2, 1 tambah 1, 1 tambah 1 per 2 sama dengan 1 per 2,1, dan C2 sama dengan 4 tambah 5 per 2, 3 tambah 4 per 2 sama dengan 4, 1 per 2, 3, 1 per 2. Iterasi 2 menghitung jarak objek ke sentroid. Ulangi langkah kedua, sehingga diperoleh matriks jarak sebagai berikut. D pangkat 2 memiliki himpunan 0,5, 0,5, 3 per 20, 3,20, 4,61, yaitu C1 sama dengan 1, 1 per 2,1 merupakan grup 1. 4,30,
3,54, 0,71, 0,71 merupakan C2 sama dengan 4, 1/2, 3, 1/2 grup 2. Iterasi 2. Clustering objek. Mengelompokkan tiap-tiap objek berdasarkan jarak minimumnya. Diperoleh G2 G pangkat 2 sama dengan 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Hasil pengelompokan pada iterasi terakhir dibandingkan dengan hasil sebelumnya diperoleh G2 sama dengan G1. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi objek yang berpindah grup dan algoritma telah stabil. Hasil akhir clustering ditunjukkan dalam tabel 2. Kelebihan dan kelemahan algoritma K-means. Algoritma K-means dinilai cukup efisien. Waktu Zoom sudah habis. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau review jurnal yang kurang membuat teman-teman paham. Mohon maaf. Terima kasih.